pada akhirnya tuh manusia tuh tidak pernah mencapai satu titik akhir. Oh, oke. Tidak pernah puas. Kalau udah beli motor pengennya beli mobil, Oke. udah beli mobil pengennya beli pesawat, Oke. dan sebagainya. Jadi pesannya itu aja, ya haus ilmu aja karena manusia nggak pernah puas. Tapi perspektifnya beda gitu. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ya. Selamat datang. Boleh sharing sedikit perjalanan karirnya bagaimana sejauh ini sampai sekarang ini? Oh gitu. Ya. Ya. Saya mulai dari sebelum lulus. Dari sebelum lulus Nah, kuliah. dari sebelum lulus itu udah kerja. Oh, oke. Makanya lulus kuliahnya 7 tahun lama. Oke. Karena udah ketemu gaji. Oh, Dan itu di kontraktor. oh, oke. Jadi memang sepanjang karirnya saya itu kontraktor. Nah, di antaranya saya pegang satu perusahaan konsultan, arsitek. Perusahaan itu perusahaan keluarga sih. Makanya namanya Griksa Cipta. Nama belakang ya. Jadi itu akhirnya kembali meneruskan generasi keduanya kan. Nah, tapi ya sambil itu ya saya memang tetap ada kontraktor. Tetap kontraktor. Nah, ya di satu sisi mah sebenarnya menarik. Jadi arsitek yang tahu dua sisi mata koin. Gitu kan. Dua sisi mata koin. Nah, jadi design and implementation gitu kan. Design and construction. Nah itu jadi lebih punya pemahaman yang lebih dalam lah daripada sekedar jadi arsitek atau sekedar jadi kontraktor. Gitu. Karena kontraktor tidak tahu history design. Tapi desain itu kadang juga tidak tahu method of work di construction. Gitu kan. Nah itu kan sebenarnya yang bisa menjabarkan bagaimana desain itu implementable, bagaimana desain itu efisien atau efektif pada pelaksanaannya. Nah terus terkait durability dan segala macamnya itu jadinya lebih paham karena tahu constructability-nya tuh harus seperti apa dari bentukan-bentukan estetik yang macam-macam itu. Nah, kurang lebih sih itu. Kalau di kontraktornya sih sebenarnya kalau sekarang udah lebih spesialis sih. Oh, spesialis? Jadi kita spesialis MEP. Spesialis MEP. Oke. Electrical plumbing. Ya hanya segmentasi itunya aja yang kita kerjain. Jadi ya masalah tukang batu dan lain-lainnya lu udah lewat main kontraktor aja lah. Nah, sebenarnya sama di desainnya juga gitu. Di Grisa itu kita lebih spesialis rumah sakit. Spesialis rumah sakit? Jadi ya kalau dibilang spesialis sih enggak juga, cuman dengan berjalannya waktu yang ditawarinnya rumah sakit terus gitu jadinya. Nah, rumah sakit, nggak pernah ditawarin hotel gitu. Padahal kalau diundang sama hotel, terakhir diundang sama Marriott juga sama gitu. Ya sebenarnya sama aja sih Pak, bedanya kalau hotel nggak ada kamar mayat gitu. Oke, nggak ada ya, orang operasi juga nggak ada, UGD juga nggak ada. Tapi kalau kolam renang ada, jadi di rehab medik itu ada kolam renang. Oh ya. Kalau gedung pertemuan ada, karena harus bisa memberikan pelatihan kepada spesialisasi kan di rumah sakit. Kalau misalnya fasilitas gym ada, karena di rehab medik ada gym. Jadi banyak hal yang ada dan yang disasar juga sebenarnya sama. Hospitality, cuman ada plus patient safety-nya. Kalau rumah sakit. Tapi convenient atau ambience, jadi rasa nyaman customer gitu, ya capaiannya mirip, cuman estetikanya beda. Karena yang hotel itu kan memang enjoyable gitu kan untuk vacation. Kalau rumah sakit kan seenggaknya dia convenient karena napasnya juga ada Senin Kemis lah ya. Jadi nggak usah kebanyakan artwork juga nggak dilihat gitu. Tapi kan itu dari sisi kontraktor dong.
Enggak, itu kalau di situ sisi desain. Oh. Kita kalau kontraktor segmennya beda. MEP tadi ya? Beda segmennya. Itu kebanyakan kita proyeknya pabrik developer. Oke. Jadi kalau di sini ya salah satunya juga kan acaranya acara RKID ya, ya berarti acaranya sisi desainnya aja. Tapi ada kadang-kadang kita perlu mendengarkan bagaimana idealis itu harus bertemu reality di lapangan sebenarnya. Oh ya, kembalinya kan ya dari constraint-nya aja. Oke. Jadi constraint itu kan menjadi tajam pada saat si perencana ini pernah punya pengalaman kontraktor. Jadi constraint itu kan BMW itu bisa diperhatikan. Apa tuh BMW? Biaya, mutu, waktu. Oh, biaya, mutu, waktu. Dan itu kan sebenarnya kalau dikonstruksi yang nomor satu biaya. Gimana caranya tepat waktu, tepat biaya, tepat waktu. Tapi ya yang dulu berbiaya kan, karena pada akhirnya nyari selisih dari pekerjaan kan. Nah, kan kita juga atau saya pribadi kalau udah umur segini mah kita nggak nyari kerjaan, kita nyari sisaannya. Kalau kerjaan mau banyak di rumah nyapu ngepel, gitu. Jadi selama pekerjaan yang ditawarkan itu mempunyai revenue selisih yang baik di atas kertas, kita maju. Kalau itunya udah tidak di atas kertas saja udah nggak kelihatan, ya gimana mau di lapangan gitu. Nah, sama desain juga gitu kan. Apalagi desain itu kan remunerasi. Yang dibayar itu fee. Ya. Fee itu kan remunerasi. Gaji. Oh. Jadi orang-orangnya kan yang dibayar. Jadi constraint waktunya itu benar-benar harus dipegang. Misalnya diberikan waktu 1 tahun atau 6 bulan. Dalam mendesain atau dalam mendesain. Kan. Jadi kan ini kan output keluarannya kan sebenarnya hasil pemikiran kalau di desain. Ya, betul. Kalau di kontraktor constraint waktu itu output keluarannya produk. Ya. Gitu. Tapi sama merupakan jasa juga kan dari produk itu, karena kalau produk itu di engineering timnya tidak ada engineer-nya juga ini nggak bisa disusun kan, tidak bisa disusun menjadi bangunan. Ya sebenarnya itu kan produk-produk jasa konstruksi, jasa konsultansi, atau bahkan jasa fotografi. Yang dinilai selembar fotonya atau effort membuat foto. Kan kembalinya begitu kan. Nah, awam itu kan menilai juga arsitek itu selembar kertas, bukan effort membuat isi kertas itu kan. Sebanyak yang begitu, banyak orang begitu. Jadi analogi itu juga sama di fotografi. Apakah foto itu baik secara apa? Apa yang ditangkap di dalam foto? Kan kalau manusia ya sebenarnya ekspresinya, gitu. Sehingga foto itu bisa menceritakan sesuatu kan. Kalau cuman sekedar foto, ya dia nggak bicara apa-apa nih maksudnya apa, gitu kan. Sama gambar arsitektur kan juga seperti itu. Jadi nilai dokumen output produk kertasnya itu kan ya tidak akan ada harganya kalau ini tidak bisa dibangun. Oh, ya cuman gambar aja ya, gitu. Hanya gambar aja. Hanya gambar indah aja gitu kan. 3D, wah gedungnya tinggi, bisa ada cantilevernya gitu. Terus tanya, gimana cara bikin cantilevernya? Wah, nggak tahu saya Pak. Ya udah. Hanya orang sipil aja. Nah itu sebagai arsitek nggak bisa begitu juga, karena kita kan harus menjadi koordinator dari multidisiplin yang bergerak di dalam desain. Arsitektur itu sebagai koordinator terhadap struktur, MEP, interior, landscape, illumination, infrastructure, AMDAL Lalin, tetap arsitek koordinatornya. Itu yang membedakan kenapa sih gua arsitek tuh kayak konsultan yang gede-gede mahal-mahal amat. Itu ilmunya soalnya. Jadi
mereka tuh tahu apa ya, kalau aturan jempol. Nah, Apa tuh aturan jempol? the rule of thumb. Jadi masing-masing disiplin ini kan juga kayak saya gitu. Ya nggak ngerti juga, nih AC harus gimana ya, ngitung BTUH-nya gimana, nggak ngerti. Tapi rule of thumb-nya ngerti, gitu kan. Jadi dalam hal menerjemahkan itu menjadi program ruang itu diterjemahkan menjadi dena, menjadi alur yang menarik. Bagaimana menempatkannya, kenapa floor to floor-nya sekian, kenapa ceilingnya mesti sekian, karena ducting-nya mesti begini, karena tray listriknya harus ini, karena firefighting-nya harus begini. Nah itu kan kalau si arsitek bicaranya, ya nanti biar orang ini aja yang begini, pasti salah. Gambar awalnya pasti salah. Karena dia tidak prepare gitu ya? Karena dia tidak prepare, apalagi kalau kita udah bicara multiple story building. Gitu. Jadi pada saat dia bertingkat tinggi, itu ada shaft udara, ada shaft listrik, ada shaft elektronik, ada shaft plumbing. Jadi shaft-shaft itu juga ada aturan-aturannya. Ini tidak boleh berdekatan dengan ini harus seperti ini harus bisa diakses untuk maintenance, yang ini tidak perlu. Terus bagaimana penempatan-penempatan itu di dalam bungkusan akhirnya tetap menjadi estetika gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba nanti ngeblok gitu, ini apaan sih? Oh ini kemarin ada shaft plumbing kita kelupaan gitu kan. Atau ini ada shaft air hujan kemarin kita kelupaan, Pak. Jadi terpaksa kita bikin bungkusan ya kan, jadinya apa ya, kurang baik lah, kurang terintegrasi. Ya, betul. Makanya tadi itu aturan jempolnya mesti paham si arsitek ini. Makanya emang kalau keilmuannya ya itu saya bilang tadi, saya mesti textbook kan, karena memang harus baca. Semua tertulis di buku. Semua tertulis kan, standar nasional Indonesia, terus aturan-aturan kayak struktur tuh yang versi Amerika, ACI atau ASTM. Kalau di ME itu aturan luarnya NFPA gitu kan, ya baca. Pada akhirnya kita tidak bisa verbal by doing or by watching atau by listening. Pada akhirnya harus baca. Aturan itu kan lebih yang menentukan dari sisi Amerika atau Eropa sebetulnya, atau which one yang kita, kalau di Indonesia hasilnya digoreng. Gimana tuh? Digabungkan. Dikombin. Mana yang baik, mana yang kurang, itu dikombin. Kalau sekarang kan hampir semuanya tertuang di dalam PP 16 2021. Nah, itu kan kalau dulunya ada Permen PU nomor 8 atau Permen PU nomor 26 tentang kebakaran. Jadi sekarang lebih enak bacanya. Di PP 16 2021 itu udah kayak kitab satu jagat. Semuanya tercantum. Namun di dalam peraturan yang tebalnya 2.645 halaman itu, kenapa tahu? Ya karena baca. Gitu. Jadi jumlah lembarnya juga tahu gitu. Itu juga masih ada attachment. Attachmentnya SNI itu dijadikan attachment. Si SNI-nya sendiri itu buku yang berbeda lagi dengan ketebalan yang berbeda lagi. Gitu. Ini terkait dengan pembangunan yang seperti hospitality, hotel dan sebagainya. Semua bangunan gedung. Jadi compliance terhadap regulation-nya itu banyak. Apalagi kalau complex building, kita bicara complex building. Kalau kita bicaranya rumah tinggal atau yang sederhana gitu ya, kafe yang masih sederhana. Tapi kan bagaimana sederhana itu dinilai. Ya, betul. Kayak bikin restoran aja. Restoran itu kalau di prakteknya Singapura sama Indonesia aja lebih rigid Singapura. Dalam hal safety factor, sama kebakaran. Nah, jadi kita di sini sprinklernya on ceiling. Ya, umumnya seperti itu kan.
Kalau di peraturan Singapura, kebetulan pernah ketemu konsultan Singapura ngedesain restoran di Jakarta. Kalau di negara kita ada on ceiling, ada above ceiling, ada on the hood sprinkler. Jadi banyak gitu. Karena itu safety factor yang harus dijaga kan. Rentan kebakarnya tuh ada di sini. Apalagi on hood. On hood itu pasti ada grease. Nah, grease itu flammable. Ya. Makanya harus dibersihin tiap hari gitu. Nah, kita kan juga kecenderungannya restoran mana sih yang bersihin tiap hari? Nah, itu kan pertanyaan kan. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke Saribundo atau Sederhana, itu kalau ngobrol sama punya, ini kalau ada orang dinas nih bisa di bredel nih restoran. Nah, safety factor-nya. Jadi contoh gampangnya apa istilahnya kalau di Singapura? Kaki limanya. Hok center. Ya, kaki limanya sama kaki lima kita yang ada di Gajah Mada biasanya. Beda kan? Cleanliness-nya tuh beda. Nah, kalau kita makan di pinggiran Duta Merlin Gajah Mada malam-malam sambil ada tikus lewat. Kalau makan di Singapura kan. Tapi ya itu yang apa aturan-aturan yang dijaga sama mereka. Jadi di dalam implementasinya itu dijaga. Kalau di Indonesia itu kan di dalam desainnya itu dijaga. Ya. Tapi pada saat operasionalnya itu kurang dijaga. Maintain. Tapi kan itu harus terus dong, kita harus gaungkan dong. Oh iya, kan kan kita juga sebagai konsultan kan mampunya mengedukasi. Lebih dari itu udah nggak bisa. Sama kayak dokter. Bapak mesti dipasang ring karena begini. Aduh, nggak deh, saya minum bodrek aja. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi saya sebagai dokter sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya gitu, sama kayak ustadz lah atau pendeta lah. Kamu harus begini supaya masuk surga. Nah, mau dilakukan? Nggak mau ya nggak apa-apa juga. Yang penting udah disampaikan gitu kan. Karena kita juga nggak bisa memaksakan. Tapi prinsipnya ya kita harus sampaikan. Ya, kita harus sampaikan itu benar. Gitu. Kalau mau dia lipat-lipat di kemudian hari ya udah di luar tanggung jawab percetakan. Jangan dahuluan itu. Kurang lebih itu. Kemudian kalau ya tadi kita lihat sebagai kontraktor, konsultan, tapi saya ada melihat juga cukup aktif di organisasi ya. Iya, organisasi ya paling IAI. Iya. Seberapa aktif dan apa nih kegiatannya kira-kira? Sebenarnya banyak sih. Kalau dulu ada di Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi, sekarang juga ada di Persi itu Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Oh, karena banyak desain rumah sakit. Ada PT apa ya singkatannya itu Persatuan Teknik Insinyur Rumah Sakit Indonesia. Itu beda lagi. Itu isinya teman-teman profesional ME. Ya jadi arsiteknya tuh cuman segelintir gitu. Salah satunya saya di situ. Nah, ya paling ini ya di IAI aja. IAI ini ya aktifnya paling berapa ya? 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ini aja. Cuman saya punya sertifikat itu mas sudah dari tahun 2008. Ini diperpanjang terus dong setiap tahun? Iya, diperpanjang, di-upgrade, mentok, nggak tahu mau diapain lagi kan gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak pengurus sih dia. Oh, udah nggak. Nah, sekarang udah di Majelis Kehormatan Provinsi. Oh, oke. Seluruh provinsi atau? Provinsi Jakarta. Provinsi Jakarta. Oh, oke. Jadi nasional repot. Oh, mengapa? Karena harus ngurusin nasional. Berarti kan harus jalan-jalan ke Padang. Masa lalu apa bos gitu kan. Kalau ada masalah di Sulawesi atau apa ya sama harus disikapi juga karena itu tugasnya nasional kan. Ya nasional mah yang ini aja lah.
yang waktunya banyak luangnya aja lah. Ngurusin Jakarta aja deh, nggak jauh-jauh dari rumah gitu kan. Jadi menanggapinya enak. Gimana bos? Gitu. Oke, berarti selain profesi, waktunya udah mulai dihabiskan ke yang lain dong berarti ini, energinya nih. Ya, Mengajar kah atau apa? ngajar ya. Sekarang terakhir ya itu dosen praktisi itu. Dosen praktisi. Itu. Mengapa diperlukan sebetulnya dosen praktisi? Ya awalnya dulu kan menyambut MBKM tuh, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu kan sebenarnya menarik. Jadi si mahasiswa bisa membuang waktunya di kampus dengan Praktek kerja praktek. 12 SKS satu semester, dia lari ke konsultan. Nah, jadi apa yang di dalam perjalanan selama satu semester itu sudah meliputi mata kuliah tersebut, misalnya konstruksi bangunan, teori arsitektur, studio perancangan, fisika bangunan. Nah itu udah rangkum tuh. Jadi tinggal pilih-pilih aja tuh mana dari total SKS 12 itu mana yang mau di-combine. Gitu. Udah habis itu kerja di PDW misalnya. Kan kita udah bisa terima MBKM ya, termasuk Riksa juga sebenarnya bisa terima MBKM. Jadi tinggal si mahasiswa ini mencari terus kalau dosennya approve udah tinggal ngelamar aja. Lamar di tempat dia magang. Ya, dia mau ngelamar di mana kan itu yang bisa terima MBKM juga di AI ada kriterianya. Kan? Okay. Jadi harus ada pengampunya karena dia harus punya logbook laporan yang bisa dibuktikan ke kampusnya untuk memperoleh nilainya kan. Jadi pada semester itu nilainya jelas implementasi dari apa yang diambil di SKS-nya. Oke. Itu. Nah kalau si konsultan ini bukan mengampu, ya kan susah jadinya. Jadinya pertanggungjawaban laporannya nggak punya dia, karena arahnya juga siapa yang monitor kan, nggak punya pengampu. Gitu. Tapi ini kan tidak terbatas seberapa besar kecil konsultan dong. Semua konsultan bisa mengikuti itu. Apa saya bisa? Kalau dia memang mau jadi pengampu. Jadi dan itu dia tidak harus dosen. Jadi itu ada aturannya lah di IAI. Saya lupa. Jadi ada trainingnya juga. Training for apa? TOT lah singkatan. Ini sekarang juga lagi ada nih di Santika Hotel itu. Nah, itu. Jadi memang sisi pendidikan itu juga menarik. Jadi ada jiwanya memang. Hah? Ada jiwa mengajar, jiwa sharing gitu. Enggak sih, udah waktunya aja gitu. Nah, karena pada usia tertentu kan, ya apalagi yang mesti dibagi dong, gitu kan. Ilmu ini kan mesti dibagi. Nah, sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat buat orang lain kan gitu. Nah, membagi itu sih tidak harus dengan mengajar sih kan. Oke. Macam-macam lah. Ya berarti menyambung tadi, sebenarnya sampai sejauh ini tantangannya sebenarnya apa nih? Bukan sulit lah ya, maksudnya tertantang banget lah untuk dilewati ya. Apakah pandemi atau project apa gitu? Ya kalau pandemi mah udah apa ya, jadi template tantangan utama kan. Cuman semua orang past through. Kalau dia masih hidup dan dia masih bisa duduk selain di luar rumahnya, berarti dia bisa melalui gitu. Berarti dia masih bisa berusaha. Kalau dinamikanya ya itu kembali masing-masing. Bagaimana ini kembalinya lagi ya memang apa sasarannya kan, intinya kan mencari nafkah. Betul. Gitu. Sama kayak saya juga. Jadi gimana caranya supaya bisa mendapatkan kesempatan nafkah tersebut? Kita konsultan yang serba bisa atau kita bisanya satu? Bukannya semua konsultan harusnya serba bisa? Kembalinya ke ini pangsa pasar. Dia mau bersaing sama semua segmentasi
atau mau bersaing tajam satu tapi kompetitornya dikit. Jadi pada saat kita masuk spesialis gitu kan, nah itu kan kompetitornya dikit. Kalau misalnya bikin hotel, konsultannya 1.001. Oh, oke. Nah, misalnya gitu. Kalau bikin rumah sakit atau bikin bandara, itu 10 jari nggak habis. Apalagi bikin bandara. Jadi yang the most difficult ya, itu kan bandara. Karena kompleksitasnya paling rumit. Dia sama sekali tidak boleh mempertemukan sirkulasi antara pengunjung, departure, arrival, crew, baggage, dan sistem itu sama sekali nggak bisa ketemu. Dan masing-masing kelihatannya punya urusan masing-masing, tapi sebetulnya udah diatur di belakang. Iya, jadi makanya kalau desain bagus tuh seakan-akan kita melihatnya flawless dari satu balkon gitu ya. Tapi kalau diperhatiin itu nggak bisa ketemu mereka. Pasti ada partisi yang membatasi sebenarnya. Coba aja perhatiin. Entah itu partisi kaca, entah itu beda dinding, tapi tidak akan pernah ketemu. Karena safety factor-nya lebih rumit kan. Karena ini foreigner, domestik, dan harus bisa dibedakan. Karena nanti dia nyasar. Atau enggak nanti dia nyolong terbang gratis. Gitu kan. Makanya sangat signifikan bandara itu. Dia menjadi hal terumit untuk didesain. Nah, rumah sakit datang nomor 2. Karena masalah kesehatan atau masalah nyawa? Patient safety, masalah nyawa, masalah golden time kalau di rumah sakit. Oh, iya. Nah, golden time-nya hanya 15 menit. Jadi point to point itu bagaimana bisa dicapai dalam waktu tersebut. Nah, ya 30 menit lah, 30 menit untuk stroke patient, 15 menit untuk heart attack, kayak gitu. Jadi pada saat dia lewat dalam waktunya, ya sudah. Berarti treatment berikutnya lain lagi. Udah masuk ke rehab medik, ya udah keburu mengsle ya. Dan bagaimana nih si rumah sakit ini kan, tapi sebetulnya bangun rumah sakit itu nggak sebanyak itu ya? Atau memang sebanyak itu? Nah, itu juga yang menjadi satu potensi kan dalam hal para businessman gitu. Jadi kita kan cuman ya butiran debu lah gitu kan. Konsultan arsitek apa sih? Ntar aja lah kalau ininya baru dipanggil kan. Jadi kita juga tidak datang pertama. Itu bisnisnya menarik rumah sakit itu. Jadi misalnya ibu dan anak lah yang paling sederhana. Oh, untuk perihal melahirkan dan segala macam. Kita bicara bisnis ya. Iya. Tiap hari ada yang bunting, tiap hari ada yang lahir. Nah, tiap hari ada yang ngurusin anaknya. Dan rentangnya sampai 12 tahun. Dari mulai dia umur 1 hari. Nah, harus diinfus, harus diperiksa giginya, harus diperiksa nutrisinya, harus diperiksa tumbuh kembangnya, harus diperiksa apa lagi gitu kan. Jadi itu adalah good business. Ibu dan anak ya. Even better daripada hotel. Terus misalnya ke yang lebih rumit, jantung. Pada saat kita, yang kita seumuran lah ya. Nah itu tidak menentukan. Kalau kena serangan jantung ya besok mati. Nah, jadi nggak ada duitnya. Paling selamat dipasangin ring lah. Cuman ya 2 tahun lagi mati gitu kan. Oke. Tapi kalau anak lahir dengan kelainan jantung, dia bisa bertahan sampai dia umur bisa dioperasi. Jadi kalau dia belum berumur bisa dioperasi, dia tuh harus di-maintain si kelainan jantung. Itu biasanya sampai umur 12 tahun. Dari dia lahir dengan kelainan jantung, katupnya ada yang mengsle dikit atau itu duit itu semuanya. Dan anak ini dia bisa bertahan hidup soalnya dengan kelainan itu. Beda dengan dewasa yang punya habis itu terkena penyakit jantung. Kalau udah dewasa kena penyakit jantung ya udah lama-lama kalau serangannya mati aja. Nah, makanya kalau udah di umur lebih dari 55, gue lebih mending sakit jantung aja deh. Kalau serangan mati, gitu. Daripada diabetes kalau serangan pada akhirnya nyusahin keluarga kan gitu. Iya.
Nah, tapi itu uang yang besar. Jadi secara bisnis, grace period, terus break even point, segala macam itu jauh lebih cepat daripada bikin hotel. Jauh lebih cepat daripada bikin mall. Karena revenue terbesarnya itu ada di obat. Nah, makanya raksasa-raksasa itu kan kayak Sandoz, Pfizer. Kan begitu dia keluar Viagra, misalnya. Karena Viagra kan bukan hanya untuk itu, cepat-cepat. Oh. Nah, terutama yang punya kelainan jantung. Gitu. Makanya banyak yang namanya drug abuse ya itu. Itu making money. Dan itu menjadi satu bisnis yang menarik untuk Indonesia sekarang. Kalau di 15 tahun yang lalu itu ada aturannya. Satu region punya rumah sakit berapa, minimal berjarak berapa. Gitu. Sekarang bikin rumah sakit kayak bikin Indomaret. Oh gitu. Seberang-seberangan juga bikin aja. Tapi kan skalanya mungkin lebih kecil kan? Ya, whatever. Whatever. Gitu. Yang penting perang customer aja. Sama kayak Indomaret kan. Indomaret Alfa, seberang-seberangan. Ya udah perang customer aja. Kita cari customernya mau belok ke sini atau belok ke sini. Bagaimana ini nge-grab kan akhirnya. Gitu. Ya udah seperti itu sekarang. Oke. Tapi kan itu kan terkait dengan dimensi lahan juga kan, maksudnya nggak bisa dengan kecil banget kan. Oh iya. Misalnya ini di Menteng ada rumah sakit berjejer 2 kan? Ya. Tapi boleh dibilang tidak korelatif, tapi tetap rumah sakit. Satu eye center, satu ibu dan anak. Di Selipi ada rumah sakit berjejer 3. Ibu dan anak heart rate, jantung heart rate, kanker darah. Berjejer 3 loh. Iya. Dan itu semuanya annual reportnya gede-gede. Walaupun berjejer 3. Gitu. Jadi masing-masing itu punya masing-masing. Jadi kembalinya lagi masing-masing bagaimana nge-grab masing-masing. Ya kembalinya memang bisnis kan. Kayak Mas, kayak Mas lah. Bagaimana nge-grab marketnya yang membutuhkan fotografi kan. Kayak saya bagaimana nge-grab yang membutuhkan satu desain. Nah, nge-grab ini kan daripada lebar-lebar ya udah spesifik aja akhir. Sehingga kompetitornya juga kita nggak banyak. Iya. Gitu. Daripada yang diundang 10 bikin hotel semua kan, mendingan diundang bikin rumah sakit yang diundang cuma 3 atau bahkan cuma 2. Kayak kemarin kita diundang lelang di rumah sakit swasta. Yang datang cuma 2 konsultan. Karena memang spesifiknya sedikit sekali kan. Apalagi swasta ya. Kalau swasta kan kembalinya ke bagaimana lingkungan kerja itu dibentuk. Swasta itu. Bagaimana lingkungan kerja. Sama lah kayak fotografi. Kalau udah sukanya sama dia nggak bakal nyari Bambang, gitu lah. Nah ini kan udah sukanya main nih ya buat bandingan ya undang lagi lah 1 gitu kan. Jadi sekedar begitu. Oke. Jadi memang belakangan ini lebih banyak fokus konsultannya di rumah sakit. Iya, udah 15 tahun terakhir ini sih kita menggeser segmen itu lebih ke sana lah. Tapi kalau ditawarin bikin kantor ya ngangguk juga gitu kan. Masa ya rezeki ditolak gitu kan. Kemudian kalau kita bicara sedikit konsultan, kontraktor, terus kemudian event besar ya seperti RID di kesempatan ini sebenarnya seberapa baik dan apa pandangannya? Ya ini kalau baik sangat baik karena ini tujuannya edukasi. Walaupun tapi pada kacamata yang berbeda-beda ya. Kacamata berbeda gimana? Untuk saya tujuannya edukasi. Untuk dia tujuannya nyari duit. Ya untuk produsen. Ya, supplier, vendor, produsen. Mereka tujuannya nyari duit. Karena mereka harus menjelaskan produknya kan. Kita yang datang teredukasi. Wah gila, barang lu berarti bisa terbang, nah, gitu kan.
Mau keren dong, gue beli dah. Gitu. Jadi memang acara ini baik, makanya kayak yang di Osaka ini kan sekarang ada World Expo itu kan. Ya, ngapain sih sebenarnya? Apa yang di balik itu duit, betul. Kenapa si Jepang itu bikin venue-nya full timber sebesar itu? Kan akhirnya yang dijual sama dia engineering-nya. Gua bisa loh bikin kayu untuk bangunan kompleks dengan kebutuhan beban kompleks, bahkan dalam bentuk yang kompleks, tapi kayu. Dia majang itu buat kita edukasi. Nah, ini kan beberapa proyek yang besar kan ada beberapa menggunakan full kayu kan yang baru-baru ini kan. Kan itu kan dari ya Eropa lah, Swedia atau mana gitu kan, sampai kalau Jepang itu kan memang udah dari zaman nenek moyangnya ya, Jepang, Cina. Nah mereka enhance kan, berarti kan. Makanya memperdalam apa yang udah dimiliki kan, itu daripada nyari baru ya nggak usah jauh-jauh kan. Jadi jangan melihat semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata. Ya kayak Jepang aja, dia punya ilmu itu dari ribuan tahun ya. Terus mereka enhance. Oke. Nah. Kemudian kalau udah bicara begitu panjang perjalanan, mengajar juga udah, praktisi sudah, kontraktor sudah, seorang ayah juga sudah. Apalagi yang ingin dicapai nih kira-kira? Ya dipertahankan aja kalau sekarang. Ya kalau segmentasi baru mah kemarin tahun lalu udah tergabung di Advokat. Jadi Associate Partner for Building Forensic. Jadi kan masalah-masalah hukum itu banyak timbul juga kan di dunia konstruksi. Nah, lawyer ini yang nggak ngerti dong. Karena bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Nah, terus nanya, Win lu kayaknya ngerti, lu bantuin gue jadi Associate Partner. Ntar kalau ada kasus-kasus begini, gua panggil ya, bos yang bos. Nah, jadi dia selalu ada ini baru lah dalam mengembangkan dalam mengembangkan keilmuan tuh kayak pada akhirnya pakai atau kalau di Kemenkes kan narasumber regulasi. Jadi peraturan Menteri Kesehatan mengenai rumah sakit itu saya ikut berikan masukan sehingga aturan-aturan yang keluar seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Dia ya karena ya passionnya itu lifelong learning. Lifelong learning. Learning. Jadi kalau boleh dibilang saya bukan arsitektur yang estetika. Gitu. Nah, karena juga jarang gitu, nggak pernah buat satu bentukan yang pure estetik gitu kan, kayak Guggenheim Bilbao gitu kan. Karena memang ya satu tidak ada kesempatannya, dua keilmuannya juga nggak diarahin ke situ pada akhirnya. Lebih ke arah fungsi dan dengan persyaratan regulasi-regulasi ya. Jadi kalau sekarang ya udah bayar orang aja, kan udah punya konsultan, ya udah cari aja tuh yang jago itu. Mana arsitek yang rada ekstravagansa desainnya, kita hire aja. Kan pada akhirnya nggak usah mikirin sendiri lah. Ya bentuk aja satu tim, jadi masing-masing segmentasi ada yang mikirin. Tinggal gabungin aja tim per tim. Ada kata terakhir yang mau diucapkan sekiranya apa dan bagaimana untuk menginspirasi pada para followers? Ya nggak ada sih, karena masih belajar. Haus ilmu aja. Haus ilmu aja. Ya pada akhirnya kan kita perspektifnya beda, cuman pada akhirnya tuh manusia tuh tidak pernah mencapai satu titik akhir. Tidak pernah puas. Kalau udah beli motor pengen beli mobil, beli mobil pengennya beli pesawat, sebagainya. Jadi pesannya itu aja, ya haus ilmu aja, karena manusia nggak pernah puas. Tapi perspektifnya beda. Gitu. Tapi itu kan yang bisa menginspirasi dan membuat kita semangat ya. Iya.
Nah, kan? Kalau kita udah merasa cukup dan sudahlah, ini udah, itu semua udah, jadi jatuhnya so pinter atau so tahu. Oke. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Ya. Aswin Ya. atas arahannya dan effortnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyakan ya bisa di kolom komentar dan sebagainya macamnya. Nanti Pak Aswin kalau ada kesempatan bisa jawab. Nanti ikut jawab lah. Ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Aswin. Ya, saya yang terima kasih. Udah diberi kesempatan.